Kementerian Perindustrian mengharapkan pemerintah dan BUMN bisa belanja pada produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Pengeluaran pada produk lokal mampu menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Simak liputannya berikut ini. Kementerian Perindustrian bertekad semakin menggaungkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN. Menurut Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam kunjungannya di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Solo Jumat siang, langkah strategis ini dinilai dapat membangkitkan kembali gairah usaha bagi pelaku industri di tanah air yang terkena dampak pandemi COVID-19. Ini juga sejalan dengan kampanye yang tengah digencarkan oleh pemerintah, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain berkunjung ke Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Agus Gumiwang juga berdialog dengan para peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri TKDN di lokasi yang sama. Menperin menyatakan potensi belanja pemerintah maupun BUMN sangat besar untuk dapat dibelanjakan produk dalam negeri. Ditambahkan Agus, potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat pada 2021 mencapai Rp607,7 triliun. Apalagi Presiden Joko Widodo kerap menekankan agar anggaran pemerintah dapat diprioritaskan untuk belanja produk dalam negeri. Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga Ketua Harian Tim Nasional P3DN memiliki tugas antara lain memantau penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksana tugas tim P3DN. Menurut Agus, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta juga wajib menggunakan produk dalam negeri jika pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau sumber dana yang dikuasai negara. Agar produk dalam negeri bisa dibeli pemerintah, produk harus memiliki sertifikat TKDN, dan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat produk tersebut harus memiliki kandungan bahan lokal minimal 40%. Jumlah produk yang saat ini memiliki sertifikat TKDN ada 8.400 jenis produk yang telah memiliki sertifikat TKDN. Agus juga menambahkan, tahun ini Kemenperin mengalokasikan anggaran untuk fasilitas sertifikasi TKDN bagi 9.000 produk. Prinsipnya adalah yang pertama, kami ingin melindungi mereka. Kami ingin mereka, khususnya produk-produk IKM ini, menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kompetisi yang semakin lama semakin berat, tentu perlu ada peran dari pemerintah ya, untuk dalam tanda petik memberdayakan pelaku-pelaku usaha IKM ya, dengan produk-produk mereka agar bisa terserap. Sementara itu, salah satu UKM peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri TKDN, Antonius Agung Nugroho, mengaku senang dengan rencana Menperin karena produknya saat ini sudah mendapatkan sertifikat TKDN. Dengan begitu, ada peluang bagi Agung dengan produk mesin coffee roaster menjadi pilihan barang dalam belanja negara. Capaian yang kami dapat dari pelatihan ini adalah hasil perhitungan TKDN dari mesin yang kami buat. Ada 4 mesin yang kami buat dan semuanya angkanya di atas 40% semua. Jadi dari harapan ini di atas 40% lokal konten ini kami bisa bersaing dengan mesin-mesin dari luar negeri untuk market di Indonesia, dan harapan kami yang lebih jauh adalah produk kami bisa diterima di market internasional, di market ekspor. Produk kami saat ini sudah kami jual di seluruh Indonesia. Ditambahkan Menperin, Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Solo bisa menjadi solusi atas banyaknya permintaan tenaga kerja ahli untuk industri tekstil dan produk tekstil TPT. Apalagi, AK Tekstil merupakan hasil kerjasama Kemenperin dengan Pemkot Solo, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API Jawa Tengah, serta Solo Technopark. AK Tekstil Solo berdiri tahun 2015 dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan program pendidikan setara Diploma 2 yang terdiri dari 3 program studi, yaitu teknik pembuatan benang, teknik pembuatan kain, dan teknik pembuatan garmen. Hingga saat ini, AK Tekstil Solo telah meluluskan 1.000 mahasiswa dan 100% lulusannya terserap kerja di perusahaan tekstil.